Bahkan patriark keluarga suci, Shen Hong, tidak pulih dari keterkejutannya. Bahkan Ye Zong tidak akan bisa menerima Flaming Palm pada jarak seperti itu. Siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Bagaimana dia bisa memiliki fisik yang kuat? Mungkinkah dia telah mencapai peringkat legenda? Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, tangan Duan Jian tiba-tiba meraih lengan Shen Yan dan melemparkan tendangan ke sisi perutnya. Seketika, wajah Shen Yan menjadi hijau dan hampir memuntahkan ususnya. Pukulan berat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh fisiknya saat ini. Bahkan beberapa tulangnya retak. Nili sedikit menganggukkan kepalanya. Duan Jian sangat menyadari bagaimana memanfaatkan keuntungan dari fisiknya. Pertama menunjukkan cacat, memberi lawannya kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, tanpa Shen Yan menahan penjagaannya, pegang lengannya, yang membuat Shen Yan mustahil untuk menghindar dan mengirimnya tendangan tanpa ampun. Sederhana dan kasar, tetapi dapat menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Jika seorang ahli peringkat Black Gold biasa menderita serangan seperti itu tanpa peringatan apapun, serangan itu akan dapat menghapus kekuatan bertarungnya. Duan Jian, jangan bunuh dia, kata Nili dengan tenang. Jika mereka mulai membunuh orang dari keluarga suci di sini, situasinya nanti akan di luar kendali. Sekarang masih belum waktunya. Siap. Duan Jian melepaskan cengkeramannya dan Shen Yan jatuh ke tanah, berjongkok seperti udang. Hanya dalam satu gerakan, dia meninggalkan ahli peringkat Black Gold tergeletak di lantai. Seluruh aula sangat sunyi. Semua orang dengan kaget melihat Duan Jian yang tenang. Pria muda ini terlalu menakutkan. Ye Xiu dan Ye Suo saling melirik, mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Duan Jian tidak buruk, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Duan Jian akan sekuat ini. Untuk melakukan kontak dengan Flaming Palm pada jarak yang begitu dekat dan tidak terluka, kemudian serang dengan tendangan yang kejam. Kekuatan semacam ini, bukankah itu tidak di bawah Ye Zong? Dan yang paling penting, pemuda ini dengan patuh mengikuti perintah Nili. Nili sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu untuk menjinakkan seorang ahli setingkatnya. Para ahli dari berbagai keluarga butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutan. Mereka semua menghirup udara dingin. Dengan kekuatan Duan Jian, orang-orang yang mampu menekannya tidak akan melebihi 3 di seluruh kota Glory. Masalahnya, mereka belum pernah mendengar tentang pemuda ini sebelumnya. Mereka tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dia tiba-tiba bangkit seperti komet, menyebabkan orang lain terkejut. Saat ini, tangan Shen Hong sedikit gemetar. Jika dia menunjukkan kekuatannya, Duan Jian mungkin tidak akan berada di bawahnya. Nili sebenarnya memiliki orang yang sangat kuat di bawahnya. Pada saat ini, Xiao Yi dan yang lainnya hampir saja melotot. Mereka melihat Nili dalam-dalam dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka terlalu meremehkan Nili. Selain dari budidaya bakatnya sendiri, kekuatan yang dikontrol Nili sangat menakutkan. Melihat Shen Yan tergeletak di tanah, Shen Xiu tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya lagi. Wajahnya memucat saat dia mundur. Aku paling benci wanita kejam. Duan Jian dengan dingin menyapu matanya pada Shen Xiu. Dia teringat tatapan si Kong Hong Yue yang mencambuknya, ekspresinya kejam seperti itu. Dia dengan dingin mengangkat lengan bajunya dan menamparnya. Shen Xiu dikirim terbang dari tamparan itu. Wajahnya membengkak saat dia berbaring di tanah. Rambutnya tersebar, terlihat sangat menyedihkan. Lendir dan air mata Shen Xiu mengalir bersama. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi mulutnya membengkak, membuatnya terlihat sangat sedih. Sebagai saudara perempuan patriark keluarga suci, kapan dia pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya? Shen Xiu tidak bisa menahan diri saat dia mulai menangis. Tepat ketika Duan Jian sedang bersiap untuk menyeret Shen Xiu keluar, sebuah sosok melintas di depannya. Dia seperti gunung, aura yang kuat dikirim untuk menindas Duan Jian. Orang ini adalah seorang ahli. Hati Duan Jian sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang ini adalah patriark keluarga suci, Shen Hong.
Anak muda, tinggalkan kesempatan ini. Ini akan lebih baik untuk masa depan. Saya mewakili Shen Yan dan Shen Xiu dan meminta maaf atas pelanggaran mereka, kata Shen Hong, menatap Duan Jian. Alis Nili bergerak-gerak. Meskipun masalahnya sudah berkembang sedemikian rupa, rubah tua ini, Shen Hong masih mampu menahannya. Nili tertarik untuk melihat apa yang rubah tua ini, Shen Hong rencanakan. Duan Jian melirik Nili dan Nili memberinya anggukan ringan. Duan Jian berdiri tegak tetapi tidak melanjutkan konflik dengan Shen Hong. Dia hanya berdiri dengan dingin di sana. Beberapa orang dari keluarga suci datang membantu Shen Yan dan Shen Xiu. Ketika mereka diamankan, Shen Hong berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia melirik Duan Jian, melembutkan suaranya dan berkata, "Anak muda, dengan kekuatanmu, sayang sekali bagimu untuk mengikuti perintah seorang pemuda. Jika Anda tertarik, setelah masalah ini berakhir hari ini, Anda dapat melakukan perjalanan ke keluarga suci saya. Pintu keluarga suciku akan selamanya terbuka untukmu." Setelah berbicara, Shen Hong kembali ke lokasi keluarganya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Shen Hong, Duan Jian tersenyum ringan. Shen Hong sebenarnya mencoba merekrutnya. Tapi Shen Hong benar-benar berpikir terlalu banyak. Dia dan Nili tidak memiliki hubungan kerja yang normal. Dia dengan rela mengikuti Nili. Tidak peduli apa kondisinya, bahkan jika itu mengancam hidupnya, dia sama sekali tidak akan mengkhianati Nili. Melihat Shen Hong kembali, Nili memandang Xiao Yunfeng dan Xiao Ning'er dan tersenyum ringan. Orang-orang dengan mulut kotor itu telah diusir, dunia menjadi sunyi lagi. Saya tidak akan mengganggu suasana hati Paman dan Ning'er, kalian bisa melanjutkan apa yang Anda lakukan. Xiao Ning'er berdiri di sana, wajahnya memiliki bekas air mata. Dia dengan penuh syukur memandang Nili, dan ingin mengatakan 1000 hal yang dia rasakan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Nili terus terang tersenyum dan berkata, "Ning'er, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Jika ada orang dari keluarga suci yang masih berani mengganggumu, kamu bisa memberitahuku tentang itu dan lihat bagaimana aku akan menghajar mereka." Xiao Yunfeng menangkupkan tangannya dan dengan tulus berkata, "Keponakan Nili, terima kasih telah membantu kami menyelesaikan situasi kami." Sebagai patriark keluarga naga bersayap, dia harus memikirkan gambaran besarnya dan tidak berani menyinggung keluarga suci terlalu banyak, yang hanya membuat Ning'er menderita. Namun, Nili tidak membiarkan Ning'er menderita sedikit pun. Xiao Yunfeng memandang Ning'er. Wanita ditakdirkan untuk dinikahkan. Dia merenung sejenak. Haruskah dia pergi berbicara dengan patriark dari keluarga tanda surgawi? Pertunangan pernikahan Xiao Ning'er dan Shen Fei, jika itu adalah keluarga lain, mereka sama sekali tidak berani menyinggung keluarga suci. Nili mungkin satu-satunya yang berani melawan keluarga suci begitu intens. Meskipun keluarga tanda surgawi adalah keluarga bangsawan kecil, dengan Nili dan Duan Jian di sana, masa depan mereka jelas merupakan masa depan yang mulia. Belum lagi tentang menjadi keluarga bangsawan, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga besar. Nili berjalan ke sisi Xiao Ning'er dan berbisik di telinganya, "Malam ini kita akan berurusan dengan keluarga suci. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati." Mendengar apa yang dikatakan Nili, Xiao Ning'er dengan terkejut meliriknya. Berita ini terlalu mengejutkan. Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya. Jika mereka akan mengambil tindakan melawan keluarga suci, ini pasti akan menjadi pertarungan yang intens. "Paman, aku akan pergi," kata Nili sambil tersenyum, "masih banyak yang harus dia tangani." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Ning'er, Xiao Yunfeng dan yang lainnya, dia terus memberitahu Lu Piao dan yang lainnya. Saat orang-orang terus berjalan ke aula utama, jumlah orang yang berkumpul bertambah seiring berjalannya waktu. Setelah Nili memeriksa tempat itu, dia berjalan kembali ke area atas dan duduk di samping Ye Xiu dan Ye Suo. Duan Jian berdiri di samping Nili dengan ekspresi serius. Ye Xiu dan Ye Suo mengangkat kepala untuk melihat Duan Jian. Melihat ekspresi Duan Jian, mereka tidak berani memulai percakapan dengannya.
Ye Xiu memandang Nili dan berkata, "Nili, atur kursi untuk Duan Jian." Untuk Duan Jian memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda ini menyebabkan mereka memberikan perhatian khusus padanya. Masa depan Duan Jian tidak mungkin untuk diperkirakan. Nili melirik Duan Jian, dan melihat Duan Jian menggelengkan kepalanya. Nili tersenyum dan berkata, "Lupakan, dia tidak mau duduk." Ye Xiu dan Ye Suo merasa penasaran. Persis metode apa yang Nili gunakan untuk mendapatkan kesetiaan seperti itu dari Duan Jian. Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Ye Xiu sudah tahu bahwa Duan Jian adalah seseorang yang dibawa kembali Nili dari ranah penjara abis. Adapun peristiwa yang terjadi di ranah penjara abis, dia tidak yakin tentang itu. Nili, Ye Xiu dan Ye Suo mulai mengobrol dan tertawa. Ketika para ahli dari berbagai keluarga melihat pemandangan ini, mereka semua merenung di dalam hati mereka. Selalu ada rumor tentang Nili memiliki hubungan dekat dengan putri tuan kota. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa meskipun Nili memiliki bakat luar biasa ingin menikahi putri tuan kota adalah pujian yang terlalu tinggi. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berpikir seperti itu. Memiliki tangan kanan seperti Duan Jian, mereka semua harus mengevaluasi kembali posisi Nili. Duan Jian adalah seseorang dengan peringkat Black Gold yang telah mencapai level tuan kota. Apalagi usianya masih sangat muda. Dengan modal seperti itu, tidak peduli apakah itu tuan kota, Ye Zong, atau keluarga angin salju, mereka mungkin akan mengambil inisiatif untuk mendorong pernikahan Nili dan Ye Ziyun bersama. Ada banyak waktu ketika berbagai keluarga akan terhubung melalui pernikahan, dan mengkonsolidasikan posisi mereka. Yang penting adalah bahwa keluarga itu serasi. Dengan melakukan itu, pernikahan akan memungkinkan kedua keluarga mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Dan Nili sudah memiliki semua kualifikasi itu. Para leluhur dari berbagai keluarga berjalan menuju keluarga tanda surgawi, bertukar salam dengan Nihai. Dengan begitu banyak patriark yang mendekat dengan banyak keluarga bangsawan di dalamnya, Nihai tiba-tiba merasa kewalahan dengan bantuan itu. Dia segera berdiri. Wajahnya bersinar dari kemegahan saat dia mengangkat cangkirnya untuk menerima roti panggang dari berbagai patriark. Dia secara alami memahami bahwa semua kemuliaan ini berasal dari Nili. "Patriark Nihai, biarkan aku bersulang untukmu. Ini adalah putriku, Ning'er." Dia berteman dengan Nili. Xiao Yunfeng membawa Xiao Ning'er untuk bersulang dengan Nihai. Wajah Xiao Ning'er menjadi sedikit merah. Namun, di tempat seperti ini, dia secara alami tidak akan mengalami demam panggung dan mengangkat cangkir anggurnya secara alami. "Terima kasih, Patriark Xiao. Aku akan bersulang dulu." Nihai menghabiskan seluruh cangkir dalam satu tegukan. Dia melirik Xiao Ning'er. Dia secara alami telah melihat masalah Nili membantu Xiao Ning'er berbicara. Xiao Ning'er ini harusnya penting bagi Nili, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko berselisih dengan keluarga suci. Namun, ia telah mendengar bahwa Nili mengejar putri tuan kota ini membuatnya sedikit bingung.